Baik, kita mulai ya pembahasan materi kita pada siang ini mengenai pembelajaran IPS kelas 9 materi era reformasi. Ustaz sudah siapkan slide-slide pembelajaran mengenai materi era reformasi ini. Ibu bosen di PowerPoint, Ibu coba buat di Canva ini ya. Kita lihat, kita simak. Ada di buku juga. Materi kita pada pembahasan kali ini adalah tentang KD 3.4 ya, mengenai analisa kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografi politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dari awal kemerdekaan sampai era reformasi. Nah, dari tahun 1998 sampai dengan sekarang itu kita memang masih di masa reformasi istilahnya. Tetapi bagaimana awal cerita permulaan di masa awal-awal reformasi sebelumnya? Marilah kita ikuti bersama. Oke, ini materi kita ya. KD 3.4 dari sisi pengetahuan. Di bukumu itu ada di halaman 272. Silakan boleh dilihat. Tujuan kita mempelajari era reformasi ini adalah yang jelas kalian Ibu mintakan setelah mempelajari ini bisa menyebutkan, menjelaskan kronologi dan latar belakang bagaimana reformasi di Indonesia bermula. Kemudian yang kedua, menyebutkan presiden-presiden yang sempat berkuasa memimpin negara kita dari semenjak awal periode reformasi sampai sekarang Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan apa saja kebijakan-kebijakan para presiden pemimpin yang ketika masa reformasi kemarin sebelumnya itu melakukan berbagai tindakan untuk menerapkan segala isi amanat yang membuat mereka dipilih menjadi presiden di masa tersebut. Kemudian, next slide. Ini dia. Sebelumnya kita sudah tampilkan, kita simak bersama tayangan mengenai video mengenai reformasi ketika masa akhir dari Orde Baru. Jadi penyebabnya adalah satu, adanya krisis moneter dan krisis legitimasi. Apa itu krisis moneter? Krisis keuangan secara global. Ekonomi Indonesia bermasalah ketika masa akhir Orde Baru. Sebetulnya secara regional di Asia sama. Negara-negara Asia Tenggara kita serentak mengalami krisis moneter, di mana perekonomian sangat berpengaruh. Kemudian, adanya krisis legitimasi. Apa itu? Ketidakpercayaan rakyat, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan masa tersebut. Yang kedua, penyebab kedua, latar belakang munculnya gerakan reformasi. Ketika diadakan kembali pemilu, itu Golkar mendapat suara terbanyak lagi. Dan dilalahnya masih mencalonkan mengajukan presiden yang berkuasa sudah dari era-era sebelumnya. 36 tahun beliau kemudian menjadi presiden negara Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Yang ketiga, penyebab berikutnya adalah adanya tuntutan reformasi mahasiswa. Apa saja yang dituntut mahasiswa di dalam agenda reformasi mereka? Satu, bahasanya ya mungkin, tapi memang itulah yang mereka sampaikan, adili Soeharto. Kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, hapuskan dwifungsi ABRI. Apa itu dwifungsi ABRI? ABRI mempunyai dua peran. Mereka waktu itu, ABRI dalam hal ini TNI Polri ya, mereka boleh menjadi terlibat di dalam pemerintahan
menjabat posisi-posisi tertentu di pemerintahan. Di samping menjabat sebagai aparat pemerintah, itu mereka tetap memegang kepemimpinan secara militer. Jadi dua, aktif di pemerintahan iya, aktif dalam militer iya. Dui fungsi ABRI yang ketika itu minta dihapus oleh mahasiswa. Latar belakang berikutnya, penyebab yang lain adalah adanya tragedi Trisakti, di mana ada 4 mahasiswa menjadi korban ketika mereka melakukan unjuk rasa atau demonstrasi kepada pemerintah dalam rangka menuntut turunnya Presiden Soeharto. Penyebab lainnya yang sangat menentukan, yang sangat penting, yaitu munculnya berbagai kerusuhan dan penjarahan di berbagai kota besar di Indonesia, terutama Jakarta. Di tempat lain ada Medan, Solo, Bandung, Surabaya. Penyebab terakhir yang lain adalah didudukinya gedung MPR DPR oleh mahasiswa juga lapisan masyarakat, baik dari LSM, tokoh-tokoh politik, kemudian juga public figure, semua mendukung gerakan reformasi menuntut nomor 1 turunnya Bapak Presiden Soeharto. Kemudian inilah nama-nama yang pernah sempat memimpin menjabat presiden di era reformasi. Yang pertama adalah Bapak B.J. Habibie, Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie. Ya, kok Burhanuddin, Pak Burhan kali. Baharudin Yusuf Habibie. Yang kedua, Bapak Abdurrahman Wahid. Kita mengenal beliau sebagai Gus Dur. Yang ketiga, Ibu Megawati Soekarno Putri. Yes, beliau adalah putri bungsu Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno. Yang keempat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Yang kelima, dan sampai sekarang masih memimpin pemerintahan era reformasi kita adalah Bapak Jokowi, Bapak Joko Widodo. Ayo kita lihat, tiap presiden ini apa sih kebijakan yang sempat diambil oleh mereka, yang sempat diterapkan, diberlakukan oleh mereka. Yuk, Bapak Baharudin Yusuf Habibie itu berkuasa selama 5 tahun. Beliau merupakan wakil presiden di era terakhir Orde Baru. Maka memang beliaulah yang langsung menggantikan posisi Pak Soeharto. Pertama yang dilakukan beliau adalah membentuk kabinet reformasi. Kemudian membuat undang-undang untuk tata cara menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi era beliau boleh dilakukan demonstrasi, unjuk rasa dengan aturan-aturan yang ditentukan. Berikutnya, mengeluarkan 12 staf MPR, di mana sebagian diantaranya adalah menjawab mengenai tuntutan dari para mahasiswa mengenai reformasi tersebut. Membebaskan tahanan politik, diantaranya ada Muchtar Pakpahan, Sri Bintang Pamungkas. Ya, waktu itu sempat oleh Bapak Soeharto ditahan, tetapi di masa era Pak Habibie mereka dibebaskan. Kemudian, kesuksesan Bapak Habibie adalah menaikkan nilai tukar rupiah yang semula mencapai 25.000 sempat bisa turun di bawah 10.000, 6.000 kalau nggak salah. Lalu mengadakan jejak pendapat bagi warga Timor Timur. Jejak pendapat warga Timor Timur itu referendum dan mereka menyatakan ingin lepas dari NKRI yang kemudian menjadi catatan minusnya Pak Habibie. Kita dianggap kehilangan Timor Timur karena kebijakan Pak Habibie yang memberi kesempatan warga Timor Timur melakukan referendum. Kemudian terakhir Bapak Habibie melakukan pemilu yang luar biasanya sempat diikuti oleh 48 partai. Waktu itu pemilunya dimenangkan oleh PDIP, Golkar, PKB, dan PAN di masa tersebut. Maka berakhirlah setahun 5 bulan pemerintahan Bapak Presiden B.J. Habibie.
Kepemimpinan berikutnya adalah oleh Bapak Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur. Nah, beliau ini bisa dipilih menjadi presiden karena ketika itu didukung oleh yang namanya Poros Tengah yang dimotori oleh Bapak Amin Rais. Apa saja kebijakan yang sempat diambil oleh Bapak Abdurrahman Wahid ini? Antara lain adalah seperti semua presiden pasti membentuk barisan jajaran menteri-menterinya. Kalau Pak Abdurrahman Wahid, Bapak Gus Dur ini membentuk Kabinet Persatuan Nasional namanya. Kemudian di era beliaulah ABRI dipisah. Yang sebelumnya digabung TNI dan Polri, di masa Bapak Gus Dur, mereka TNI dan Polri dipisahkan secara institusi. Nomor 3, beliau menghapus keberadaan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Nomor 4, beliau merestui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua di masa tersebut. Nomor 5, berikutnya beliau juga menggalakkan sekali toleransi. Pertama kalinya Imlek dijadikan tanggal merah, tuh di era beliau. Juga dimasukkannya Konghucu sebagai agama yang juga diakui di Indonesia. Itu antara lain. Budaya seperti barongsai diizinkan kembali untuk dimunculkan di masyarakat. Itu di era beliau. Berikutnya, beliau yang seperti halnya Pak Habibie, catatan minusnya adalah referendum Timor Timur. Kalau Pak Gus Dur, catatan negatifnya adalah adanya kasus Brunei Gate dan Bulog Gate. Untuk yang belum pernah tahu, mungkin nanti bisa searching sendiri ya. Brunei Gate itu kita pernah mendapat bantuan keuangan dari Sultan Brunei, cuma ada sedikit prosedur yang melibatkan Pak Abdurrahman Wahid ini kemudian harus mengundurkan diri, di impeachment secara konstitusi oleh MPR DPR ketika itu. Kalau Bulog Gate, peristiwanya adalah sama, menyangkut keuangan, ada mungkin oknum ya, waktu itu Ibu lupa namanya, beliau mengatasnamakan presiden untuk penggunaan dana tertentu. Tapi kedua kasus ini kemudian tidak terbukti. Kedua kasus ini tidak terbukti tersangkut paut dengan Bapak Abdurrahman Wahid. Ya. Next, yang hebat dari Pak Gus Dur adalah beliau sempat mengatakan yang Bu Saat selalu ingat adalah tidak ada jabatan apapun di dunia ini yang patut dipertahankan mati-matian. Keren kan? Oke, kita lanjut presiden era reformasi berikutnya. Yes. Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau foto Bu Saat ditaruh sebelahnya gimana ya? Nah, foto Bu Saat di sebelah Ibu Mega. Gimana nak? Beda ya? Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, pasti banyak di antara kalian yang ngefans, mengidolakan beliau. Oke, beliau sempat menjadi presiden RI kita di era masa reformasi. Langkah-langkah kebijakan yang sempat beliau ambil ketika itu adalah membentuk barisan menteri yang dinamakan Kabinet Gotong Royong. Berikutnya, pembentukan KPK. Ada yang tahu KPK? Apa coba? Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. Di era pertama beliau inilah KPK dibentuk. Keren kan? Nah, banyak tuh pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin pemerintahan daerah yang ketar-ketir, jiper, kalau udah didatangi atau diselidiki KPK. Jadi jangan main-main ya para koruptor, karena kalau sudah kecium KPK, wassalam. Nomor 3, berikutnya privatisasi BUMN. Sedikit catatan
Negatif minusnya di era beliau adalah adanya privatisasi BUMN. Istilah umumnya awamnya adalah menjual BUMN kepada pihak luar, pihak asing. Menjual perusahaan-perusahaan negara. Mungkin seperti waktu itu Telkomsel ya, Krakatau Steel. Nah, sempat dilakukan oleh beliau. Nomor 4 berikutnya adalah adanya kebijakan untuk menunda pembayaran hutang luar negeri kita pada IMF, juga sekaligus mengakhiri kerjasama dengan IMF. IMF, International Monetary Fund, itu kayak semacam dana bantuan dari lembaga keuangan internasional untuk pemerintah kita yang ketika itu mengalami kesulitan moneter. Nah, di era Ibu Megawati kita cut off hubungan dengan IMF. Berikutnya, beliau memberikan otonomi khusus untuk Aceh. Ya, jadi Aceh diberi keleluasaan kebebasan untuk melakukan pemerintahannya sendiri secara otonomi. Berikutnya, melakukan berbagai kegiatan perbaikan ekonomi yang kemudian meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Jadi perekonomian membaik di era beliau. Nomor 7, diberlakukannya lagi dilaksanakannya kembali pemilu 2004 secara langsung. Pemilu langsung. Ya, ketika dipimpin oleh Ibu Megawati. Kita lihat kemudian berikutnya, Ibu mukanya pindah lagi ya. Bapak SBY. Bapak SBY. Susilo Bambang Yudhoyono. Tuh, salah kan? Susilo Bambang Yudhoyono. Ingat yang video viral anak kecil ngomong nggak bisa ngomong nama Pak SBY ya? Nah, kamu tuh ngirim ke ibu tuh. Oke, apa kebijakan Pak SBY yang sempat beliau ambil? Langkah kebijakannya membentuk Kabinet Menteri Jajaran Indonesia Baru, istilahnya. Mengkonversi minyak tanah ke gas. Nah, zaman Pak SBY mulai dibiasakan masyarakat itu berhenti memakai minyak tanah dan memakai gas. Ya, rata-rata pakainya gas melon yang hijau-hijau kan? Boleh. Tapi kalau untuk yang level perekonomiannya lebih baik, harusnya udah pakainya yang gede. Kalau yang melon hijau itu untuk masyarakat yang menerima subsidi harusnya. Yang berikutnya, menaikkan dana pendidikan 20%, 20% dari APBN. 20%, salah. 20%. Itu besar ya nak ya. Dan alhamdulillahnya setelah dinaikkan APBN itu, pemerintahan bisa memberikan pendidikan gratis untuk para siswa. Wajib belajar 9 tahun juga diberlakukan. DKI Jakarta salah satunya yang menerapkan kebijakan tersebut. Pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, SMA. Kemudian adanya perdamaian RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan perdamaian RI dengan GAM Aceh. Dan alhamdulillah setelah itu tidak ada lagi rongrongan dari para separatis GAM di Aceh. Juga dari pihak internasional. Ya, sukses Pak SBY dalam menangani permasalahan GAM Aceh. 5. Buyout Bank Senturi. Apaan tuh? Suntikan dana Bank Senturi. Ketika itu ada bank namanya Bank Senturi. Nah, Bank Senturi ini mengalami kesulitan likuiditas keuangan. Bapak SBY masa itu menginstruksikan Bank Indonesia untuk memberi bantuan suntikan dana. Ini yang menjadi sedikit catatan minus beliau di masa era pemerintahan beliau ketika itu. Kemudian beliau juga melangsungkan pemilu legislatif 2009, di mana beliau terpilih kembali. Beliau dan Partai Demokratnya kembali memimpin dan menjabat sebagai presiden melanjutkan periode yang kedua. Lalu setelah selesai periode kedua, beliau melangsungkan kembali pemilu 2014
Beliau tidak mencalonkan lagi karena sudah terpilih 2 periode, sudah selesai. Tetapi partainya saja yang ikut pemilu, Demokrat ketika itu. Pemenangnya hasil pemilu 2014 adalah Bapak Joko Widodo. Ya, dengan partai PDIP yang mengusungnya ketika itu. Bapak Joko Widodo ini masih menjabat presiden hingga masa sekarang, yang merupakan periode putaran kedua beliau memerintah, dan berarti beliau sudah 2 kali mempunyai jajaran kabinet dan menterinya. Yang pertama, beliau membentuk menteri dengan nama Kabinet Kerja, yang kedua Kabinet Indonesia Maju. Banyak yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi, tetapi ini Ibu menulis sedikit saja dari yang terbaru era sekarang. Ya, seperti yang terkenal, beliau melakukan redistribusi kepemilikan surat tanah rakyat. Jadi waktu itu beliau memberi kesempatan kepada rakyat untuk mempunyai sertifikat tanah dengan memberlakukan yang nama istilahnya pemutihan. Kemudian beliau membuat kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar yang banyak dinikmati oleh lapisan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah. Kemudian ada juga kartu prakerja. Silakan kalian tambahkan sendiri poin-poin berikutnya karena pemerintahan Bapak Joko Widodo ini on progress ya, masih terus berjalan, masih terus berlangsung. Oke anak-anak semua, demikian tadi tayangan materi pembelajaran, video pembelajaran yang Bu Saat sajikan. Yuk sekarang kita coba diskusikan apa yang coba mau kalian tanyakan atau ingin kalian sampaikan mengenai materi era reformasi ini. Oke, Ibu tunggu ya respon kalian